Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Mardiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitoterapi untuk penyakit kanker. Dengan dosen pengampu Bapak APT Indra Taufik, MSI. Baik, selanjutnya. Untuk latar belakang dari penelitian ini, sel merupakan struktur dasar penyusun tubuh. Sel secara struktural dan fungsional terdiri dari komponen bahan kimia dan organel-organel sel. Bahan dasar sebuah sel terdiri dari 70-85% air, sekitar 10-20% protein, lemak, karbohidrat, dan elektrolit. Komponen kimia dalam sel dapat berupa komponen anorganik, misalnya air dan ion-ion mineral. Dan komponen anorganik misalnya karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Protein berperan penting sebagai neurotransmitter komponen pembentuk dinding sel. Salah satu jenis protein yang memiliki peranan penting dalam sel adalah enzim. Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi memiliki peranan penting dalam sel adalah enzim. Enzim adalah molekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat proses reaksi dalam biokimia, yang salah satunya adalah untuk mengatur lalu lintas jalur-jalur metabolisme. Adapun prostaglandin berperan penting dalam induksi VEGF atau BFGF, yaitu regenerasi sel epitel yang diatur oleh prostaglandin dan growth faktor seperti EGF dan TGF-A. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam pegagan yaitu resveratrol dan quercetin pada kadar 100 mikromili mampu menghambat angiotegenesis. Selanjutnya yaitu patofisiologi kanker. Kanker merupakan suatu kondisi multigenik yang disebabkan oleh adanya gangguan pada jalur sinyal dan disregulasi pertumbuhan sel. Kanker diduga muncul karena adanya mutasi pada sel somatik. Secara normal akan menjalankan regularitasnya dalam rangka homeostatis di jaringan. Sel pada jaringan selalu dinamis, di mana setiap sel yang mati akan segera digantikan dengan sel yang baru. Secara umum, pertumbuhan sel yang normal dipengaruhi oleh onkogen, tumor supresor gen, repair gen, dan apoptosis gen. Selanjutnya, keseimbangan jumlah sel pada tubuh sangat bergantung pada kejadian proliferasi dan apoptosis sel, pertumbuhan jaringan, serta organ terjadi karena penambahan ukuran dan sel yang aktif. Jadi, proliferasi merupakan siklus pembelahan sel, sehingga dari satu sel akan menghasilkan dua sel baru. Sehingga apoptosis merupakan kejadian kematian sel yang terjadi secara terprogram. Sel yang mengalami apoptosis akan mengeluarkan komponen growth factor yang akan menginisiasi terjadinya proliferasi sel. Kemudian masalah yang muncul ketika adanya sel yang rusak dan tidak dieliminasi oleh tubuh sehingga muncullah sel kanker. Ketika terjadi kerusakan sel, maka terjadilah proliferasi sel yang tidak terkontrol, penurunan apoptosis sehingga terjadi invasi sel maklinan ke dalam jaringan yang terjadi metastatis sehingga tumbuh benjolan. Adapun potensi tanaman untuk fitoterapi kanker yaitu tanaman yang menghasilkan efek antiproliferasi dengan cara menginduksi apoptosis sel dan menahan siklus sel pada fase G0 atau G1. Kemudian meningkatkan ekspresi inhibitor cyclin dependent kinase
Selanjutnya, penghambatan cyclin dependent kinase tertentu secara selektif, kemudian meningkatkan aktivitas sel NK atau neutral killers, dan yang terakhir mengaktifkan natural cytotoxicity receptor. Selanjutnya dalam presentasi ini akan dijelaskan mengenai pegagan yang merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Pegagan merupakan tanaman liar di Indonesia yang mudah ditemui di Indonesia dan sudah lama dimanfaatkan sebagai obat herbal. Tanaman ini sering tumbuh di pekarangan, perkebunan, dan di sepanjang jalan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pegagan memiliki banyak manfaat dan khasiat yang berhubungan dengan aktivitas antimikroba, antioksidan, menyembuhkan luka, antiinflamasi, dan anti kanker. Selanjutnya, senyawa bahan alam yang terdapat di pegagan. Pegagan mengandung beberapa senyawa saponin termasuk asiatikosida sebagai konstituen aktif. Kemudian asam asiatat yang memacu produksi kolagen 1. Tangkusid, isotangkusid, brahmosid, brahmik asid, madasiatik asid, mesoinositol, sentelose, karotenoid, garam, kalium, natrium, kalsium, besi, fosfat, velarin, tanin, mucilago, resin, pektin, gula, vitamin B, sedikit vitamin C, minyak atsiri, kalium oksalat, dan amigdalin. Adapun senyawa komponen utama di dalam pegagan ini yaitu asiatikosida yang merupakan senyawa triterpenoid yang ditemukan sebagai saponin glikosida triterpen. Dalam ekstrak pegagan juga terdapat flavonoid yang terkandung yang memiliki manfaat sebagai angiotegenesis. Mekanisme aksi dari asiatikosida ini membantu proliferasi fibroblast dan matriks ekstraseluler (ECM) yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Selain itu, asiatikosid akan memfasilitasi proses penyembuhan luka dengan meningkatkan komponen peptid hidroksiprolin, tensile strength, sintesis kolagen, angiotegenesis, dan epitelisasi pada fase remodeling penyembuhan luka. Kemudian bersamaan dengan pembentukan sel epitel baru terjadi angiotegenesis dalam jaringan mikrovaskular yang rusak. FGF dan vascular endothelial growth factor atau VEGF penting dalam mengatur angiotegenesis. Dengan angiotegenesis diblok oleh inhibitor COX-2 yang diinduksi oleh BFGF. COX-2 ini berperan pada proses angiotegenesis melalui sintesis prostaglandin. Berdasarkan hasil pengamatan makroskopik maupun mikroskopik, tampak respon angiogenesis pada membran chorioallantosis terinduksi BFGF semakin berkurang atau penghambatan angiogenesis pada CAM meningkat dengan kenaikan dosis ekstrak etanol daun pegagan yang dicobakan. Kemudian pegagan juga menunjukkan efek penghambatan pada sel MCF7 dan menginduksi apoptosis pada sel MCF7 yang ditunjukkan oleh peningkatan anneksin, hilangnya potensi membran mitokondria, dan induksi pemutusan DNA. Efek dari hasil tanaman atau efek dari hasil ekstrak larutan pegagan diperiksa pada sel HEP-G2 manusia menggunakan uji MTT oleh penelitian dan itu menunjukkan efek sitotoksik pada sel tumor dengan cara yang bergantung pada dosis. Kemudian pada konsentrasi di atas 0,1% dari ekstrak pegagan, jumlah kerusakan DNA dan kematian sel apoptosis yang lebih
yang lebih tinggi diamati pada sel HEP-G2 manusia. Selanjutnya, asam asiatik menunjukkan apoptosis yang diinduksi dan penurunan viabilitas pada sel melanoma manusia dengan cara yang bergantung pada jumlah pemberian dosis asam asiatik yang berasal dari pegagan menunjukkan aktivitas antiproliferatif pada sel. Kemudian pada kanker paru-paru, nilai konsentrasi penghambatan garis sel 50 IC50 dari A3 karena adanya asam asiatik sebagai komponen utama. Kemudian pada objek sel kanker payudara manusia, kemudian melanoma-tikus dan glioma-tikus, ekstrak larutan Centella asiata K telah menunjukkan aktivitas penghambatan dengan nilai IC50 698, 648, dan 1000 gram per mili. Kesimpulannya yaitu kandungan kimia pegagan yang berkhasiat sebagai anti kanker adalah asam asiatik, asiatikosida, dan senyawa flavonoid yaitu resveratrol dan quercetin. Berdasarkan hasil penelitian makroskopik maupun mikroskopik, tampak respon angiogenesis pada membran koryalontosis, terinduksi BFGF semakin berkurang atau penghambatan angiogenesis pada CAM meningkat dengan kenaikan dosis ekstrak etanol daun pegagan yang dicobakan. Adapun daftar pustaka dari penelitian ini adalah selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.